dan seisi-isinya. Tidak mungkin ada makhluk dan seisi-isinya kalau tidak ada yang menciptakan. Satu ketika seorang nabi namanya Nabi Musa alaihi salam, ketika waktu itu bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Musa, untuk meyakinkan keyakinanku ya Allah, bisakah engkau wujudkan dan aku melihat wajahmu, kata Nabi Musa, wujudmu, kata Nabi Musa. Apa kata Allah? Melalui wahyu disampaikan, karena Nabi Musa ini punya gelar namanya Kalamullah. Kata Allah, hei Musa, kamu gak bakal sanggup untuk bisa melihat dan memandang wujudku. Kata Nabi Musa, untuk meyakinkan keyakinanku ya Allah bahwa engkau itu ada, bahwa engkau itu wujud, mintalah ya Allah, berikan aku bisa memandangmu ya Allah, kata Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, gak bakal sanggup Musa, bukan waktunya, saatnya sekarang. Melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Satu ketika Nabi Musa, karena memang ini ada penolakan, sekarang begini ya Allah, boleh enggak bahwa engkau bisa menghidupkan yang mati dan bisa menghidupkan sesuatu yang memang tadinya mati menjadi hidup kembali? Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, bisa kita baca di dalam Al-Quran terjemahannya. Kata Allah, hei Musa, kalau memang pun juga kamu ingin yakin terhadap apa yang memang kekuasaanku, sekarang kamu ambil 4 burung. Ini satu contoh untuk mewujudnya Nabi Musa, untuk tahu wujudnya Allah oleh Nabi Musa dan kekuasaan Allah yang diminta oleh Nabi Musa. Kata Allah, hei Musa, ambil 4 burung. Diambillah 4 burung ini. Ada burung pipit, ada burung ketilang, ada burung mungkin barangkali beo, mungkin juga ada burung yang namanya perkutut. Setelah ini bagaimana ya Allah? Kamu cincang kecil-kecil dalam wahyunya kepada Nabi Musa. Setelah itu bagaimana ya? Adukan, campurkan. Pokoknya tidak ada yang kelihatan lagi mana ini burung pipit, mana ini burung beo, mana ini burung perkutut, mana ini burung ketilang. Semua bercampur. Setelah itu bagaimana ya Allah? Setelah kamu campurkan, ambil kumpulan-kumpulannya itu. Taruh yang satu di ufuk timur, satu di ufuk barat, satu di kutub utara, satu di kutub selatan. Oh begitu ya Allah? Iya. Kemudian kamu kan minta untuk melihat kekuasaanku terhadap yang sudah mati bisa hidup lagi. Iya ya Allah. Kemudian Nabi Musa pun juga membagi ke-4 kumpulan ini ke 4 penjuru. Setelah itu kemudian Allah memanggil ke-4 burung ini untuk kembali hidup dan kembali daripada yang sudah dicampur itu bisa kembali dihidupkan oleh Allah. Ternyata dengan izin Allah, dengan bahasa yang kita baca di dalam surat Yasin, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak sesuatu itu cukup mengatakan kun, ada kamu, fayakun, maka ada. Dengan kekuasaan Allah, maka burung yang tadi sudah dicampur-campur ini kembali kepada burungnya masing-masing. Yang ketilang kembali lagi bulu-bulunya ke ketilang, yang perkutut kembali ke perkutut, yang pipit juga kembali ke pipit, yang beo kembali ke beo. Tidak ada satupun juga yang kurang. Kata Allah, bagaimana Musa? Yakinkah kamu? Yakin ya Allah. Sudah percayakah kamu? Sudah ya Allah. Tidak ragu lagi kamu? Tidak ya Allah. Tapi satu permintaanku ya Allah, ingin melihat wajahmu, ingin melihat dan memandang wujudmu. Ini yang diminta oleh Nabi Musa. Apa yang terjadi kita bisa juga lihat di dalam Al-Quran. Karena memang Nabi Musa memiliki kelebihan, yaitu kalamullah. Akhirnya bagaimana? Kata Allah, hei Musa, itu lihat kamu ada gunung Tursina. Iya ya Allah. Kamu pergi ke sana dan kamu tunggu di sana. Nanti wujudku akan aku lihatkan kepada kamu.
Ketika waktu itu langsung Nabi Musa berangkat ke satu gunung namanya Tursina. Setelah itu Nabi Musa nunggu. Pas sampai di gunung Tursina, Allah memperlihatkan wujudnya. Kalaupun juga bahasanya kilat itu seperti kilat, dan disitulah keluar cahaya yang amat sangat luar biasa sampai Nabi Musa pun juga tersungkur. Dan tersungkurnya Nabi Musa dalam riwayat sampai 3 bulan Nabi Musa pingsan karena ingin melihat wujudnya Allah. Karena memang tadi sudah diperlihatkan kekuasaan Allah, sudah yakin, tapi kekeh minta ingin melihat wujudnya Allah. Begitu Allah perlihatkan wujudnya yang memang bukan wujud yang sebenarnya, karena kata Allah nanti saatnya, ini belum waktunya. Bahasanya seperti itulah kalau memang pun juga bahasa kita dialognya. Pas begitu diperlihatkan di wujudnya di gunung Tursina, hanya sekedar cahaya saja, Nabi Musa tersungkur dan pingsan. Pingsannya riwayat mengatakan sampai 3 bulan nggak bangun-bangun. Bapak saudara hadirin yang berbahagia, jadi ketika ada orang yang bertanya seperti apa wujudnya Allah, jawabannya tidak ada lain adalah adanya bumi, langit dan seisi-isinya ini merupakan wujud adanya Allah. Dari mana kita? Pertama harus yakin. Bukan cuman yakin saja, harus ada pengetahuannya. Sehingga memang perlu yang namanya sifat 20 itu kita pelajari, kita gali, kita hayati dan kita kaji. Untuk apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang merupakan seorang nabi dan seorang rasul, memberikan contoh kepada kita untuk melihat wujudnya sampai sedemikian rupa adanya. Jadi wujud Allah itu memang tidak bisa dilihat sekarang. Kalaupun juga di dalam surat Kahfi Allah menjawab bagaimana kita bisa memandang dan melihat Allah. Di dalam surat Kahfi Allah menjawab, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, waman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkeinginan ketemu dengan Allah. Dalam surat Kahfi, waman kana yarju liqa'a rabbih, ingin ketemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Bahkan dari sekian nikmat yang Allah siapkan di sorga nanti, yang paling nikmat kata Nabi adalah bisa berjumpa dengan zatnya Allah. Sehingga ada yang mengatakan bisa berjumpa itu ada yang cuman setahun sekali, ada juga yang cuman sebulan sekali, ada juga yang cuman seminggu sekali, ada juga yang cuman sehari cuman sekali saja. Dan bahkan ada yang memang berjumpa dengan zatnya Allah itu setiap hari sampai 5 kali, percis seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu. Dan dari sekian nikmat yang ada di sorga, ketika sudah melihat zat dan wujudnya Allah, maka kenikmatan yang ada di sorga itu seolah-olah tidak lagi dirasakan. Kenapa? Habis kenikmatannya hanya dengan melihat zatnya Allah. Jadi nikmat yang paling besar yang akan dirasakan oleh ahli sorga nanti di akhirat adalah bisa melihat zatnya Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalaupun juga di sorga itu kata Nabi, mala ainun ro'at wala udunun sami'at wala khatar fi qalbil basar, yang tidak pernah kita dengar di dunia ini maka nanti di sorga akan kita dengar. Kita tidak pernah mendengar suara ini, di sorga kita akan mendengar suara itu. Termasuk indahnya, nikmatnya suara Nabi Daud alaihi salam. Itu paling nikmat dan paling indah suara Nabi Daud alaihi salam. Sampai keterangan mengatakan, riwayat menjelaskan kalau Nabi Daud katanya sudah membacakan kalimat, maka kalaupun juga ada ranting jatuh dari atas pohon maka bisa berhenti di tengah kalau sudah mendengar suara Nabi Daud alaihi salam. Kita tidak pernah mendengar suara Nabi Daud alaihi salam, nanti di sorga itu kita akan mendengarkan suara Nabi Daud.
mala udun sami'at, yang tidak pernah kita dengar, maka akan kita dengar nanti di dalam sorga. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah ada di dunia ini, yang tidak pernah kita lihat di dunia ini, maka di sorga akan kita lihat, akan kita dengar. Sesuatu yang mungkin barangkali dalam hati baru mau saja, baru kepengen saja, baru ada rasa saja mau, maka Allah sudah menyiapkan kenikmatan yang ada di sorga itu. Tapi semua itu habis kenikmatannya, yang lebih nikmat, yang lebih besar kenikmatannya tidak ada lain adalah bisa menemukan atau bertemu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah mengatakan waman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin ketemu dengan aku, kata Allah. Apa yang Allah sampaikan? Pak jawab, falyamal amalan solihan, maka beramallah yang soleh. Bapak saudara hadirin yang pagi hari ini hadir di masjid ini merupakan amal soleh, amal yang baik, amal yang memang Nabi suka, Allah seneng, Nabi cinta, Allah sangat betul merindukan. Ini adalah amal soleh. Kata Allah, ingin ketemu dengan aku, falyamal amalan solihah, maka beramalah amalan yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jadi yang pertama beramal yang soleh, dan yang kedua jangan menyekutukan Allah. Insya Allah akan ketemu nanti dengan zatnya Allah ketika di dalam sorga. Kalau seorang nabi seperti Nabi Musa alaihi salam sampai ingin melihat kekuasaan Allah yang Allah contohkan dengan burung-burung tadi, itu adalah nabi yang tentunya juga Allah punya hak dan prerogatif memberikan keistimewaan kepada nabi. Nabi Musa ingin ketemu dengan Allah dengan wujudnya sampai 3 bulan, riwayat mengatakan pingsan. Baru saja melihat cahaya saja Nabi Musa sudah tidak sanggup. Kenapa? Karena memang bukan saatnya dan bukan waktunya. Itu memang seorang nabi, itu adalah seorang rasul. Kita masyarakat dan umat manusia yang tentunya juga punya keterbatasan, bukanlah wali, tidak juga seorang sahabat, bukan juga seorang nabi, apalagi seorang rasul. Tentu kalau ada pertanyaan ingin melihat zatnya Allah, tentu ini akan sangat boleh jadi tidaklah sesuatu yang tidak mungkin. Tapi pernah saya ketika waktu masih di pesantren waktu itu, ada salah satu torekat, ada salah satu ajaran yang ketika waktu itu tentu ini muridnya yang salah menafsirkan. Ketika waktu itu saya diajaknya untuk zikir. Ustadz, waktu itu santri saya masih, kita zikir bersama-sama. Saya waktu itu masih nanya, kalau zikir yang kuat dan kita zikir yang sekuat-kuatnya, apa yang akan kita dapatkan? Karena memang mungkin barangkali muridnya yang belum tahu, cuman yakin doang tapi tidak tahu ilmunya. Dia menyampaikan kepada saya, kalau kita zikir yang kuat, kita nanti akan bisa melihat Allah. Saya waktu itu penasaran juga, kok bisa melihat Allah? Iya, kalau kamu tidak percaya kita buktikan nanti. Jadi bagaimana caranya? Dia bilang, kita zikir yang kuat, mata pejamkan, kepala goyang kanan goyang kiri seperti zikir yang kita biasa lakukan. La ilaha illallah, kuat-kuat. Setelah itu bagaimana? Nanti mata kamu buka dan kamu akan melihat zatnya Allah. Saya tanya lagi, seperti apa? Itu seperti kunang-kunang katanya, merah, kuning, hijau. Pas begitu dipikir-pikir, ya memang iyalah, orang zikirnya yang kuat kan pusing. Akhirnya bagaimana namanya tuh? Kunang-kunang kan, yang kelihatan kan merah, kuning, hijau. Saya bilang kalau gitu bukan zatnya Allah, tapi pusing karena terlalu kuat zikirnya dan mungkin barangkali salah penafsirannya dan salah penyampaiannya. Hal-hal seperti itu tentu bukan cuma sekedar yakin, tentu kita harus punya ilmunya, tentu kita juga punya ainul yakin, dan kita juga perlu punya hakul yakin. Artinya apa? Keempat ilmu ini harus kita miliki dalam rangka
wujudnya Allah, untuk mengenal Allah, untuk sampai makrifat kepada Allah memang harus ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, dan ada hakul yakin. Kalau sudah seperti ini, maka sifat wujud yang saya urai satu pada pagi hari ini, wujudnya Allah itu apa? Buktinya wujudnya Allah itu ada ciptaannya, ada dunia dengan seisi-isinya, ada yang memang Allah ciptakan di dunia ini, itu merupakan wujudnya Allah, itu merupakan Allah itu ada, dan Allah itu memang mustahil tidak ada. Ibu bapak saudara hadirin yang berbahagia, saya mengutip dari kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim dari uraian ada yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Itu semuanya dalam rangka mengartikan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Aku meyakini, aku mengiktikadkan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang melahirkan tadi sifat ataupun juga tauhid ilahiyah, yang artinya yang sifatnya dari mulai sifat wujud. Wujud artinya Allah ada, mustahil tidak ada. Insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan kembali dari sifat 20 yang disebut tadi tauhid ilahiyah, dan nanti kita akan urai juga dengan apa yang disebut dengan tauhid nabawiyah. Mudah-mudahan uraian pada pagi hari ini akan bisa manfaat buat kita semuanya, dan mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, kita bukan cuman sekedar harus yakin saja, tapi kita memang harus gali keyakinan itu dengan pengetahuan, dan keyakinan itu juga bukan cuman hanya pengetahuan saja, tapi kita juga harus tahu ainnya, jirimnya, wujudnya, dan buktinya dari keyakinan yang kita sampaikan. Dan kalau sudah seperti itu, barulah kita akan merasakan dengan disebut yang kita maknai tadi kata Imam Ibnul Qayyim, yaitu hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari uraian pada pagi hari ini, dari hadis yang disampaikan oleh Nabi, Islam itu akan berdiri kokoh dan tegak apabila ada 5 perkara. Yang pertama 2 kalimat syahadat yang baru saja kita urai, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan pembacaan doa. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan, keyakinan, dan kekokohan dalam kita mengiktikadkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka nashaduka anta Allah la ilaha illa anta ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya qiyasal mustaghitsin agisna ya Allah antu hasil muradana wa tubalik maqasidana wa tuyasir umurana wa taqdi hajatana. Allahumma sabit qulubina ala dinika wa ala taatika. Allahumma sabit qulubina ala dinika wa ala taatika. Allahumma sabit qulubina ala dinika wa ala taatika. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.